Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara renungan saat ini. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua ada dalam keadaan baik karena terpelihara oleh kasih karunia Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di pembacaan Injil Matius pasal 5 sampai Matius pasal yang ke-7. Jadi ada 3 pasal yang kita akan baca sepanjang hari ini. Saya berharap Bapak Ibu juga dapat mengikuti pembacaan dalam agenda kita. Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Khusus kita akan belajar satu ayat saja di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-4. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 berkata demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, kalau berbicara tentang duka, tentu identik dengan sedih, susah, ya kita menangis, dan mungkin hal yang tidak pernah kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi melalui ajaran dari Tuhan Yesus, ini merupakan pasal di mana permulaan Yesus mengajar. Ada khotbah di atas bukit dan termasuk di dalamnya ajaran tentang hal ini. Berbahagia tetapi di saat berduka cita. Tentu ini hal yang bertentangan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin kita akan berbahagia tapi kenyataannya kita ada di duka cita? Kalau kita berhasil, kalau kita sukses, usaha kita lancar, kita dalam keadaan yang baik, dan kemudian ada ajakan untuk berbahagia, itu hal yang biasa. Tetapi ajaran dari Tuhan Yesus ini sungguh hal yang luar biasa, ya. Tidak pada umumnya. Ada satu pembelajaran, ada satu paradigma yang harus kita ambil di balik firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Apa itu? Berbahagialah orang yang berduka cita. Dalam terjemahan lain dipakai kata diberkatilah. Akan lebih sulit lagi kita akan menerimanya. Dalam duka cita diberkati. Dan itu ayat firman Tuhan. Diberkatilah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita. Sekali lagi ini membutuhkan, sekali lagi, perhatian. Ya, sungguh di dalam kehidupan kita untuk kita dapat mencerna. Sehingga kita tidak ragu dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa memang firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kita akan belajar khusus tentang ini. Konsep rohani tentang duka. Konsep rohani tentang kematian. Konsep rohani tentang duka cita. Sebab sekali lagi ini hal yang baru. Berbahagia di saat berduka cita. Diberkati saat kita mengalami kematian. Mengapa hal ini Tuhan Yesus sampaikan? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Maksud di balik duka cita ini sehingga kita harus berbahagia. Dan apa saja yang harus kita perhatikan sebagai orang yang percaya, di mana kita sebagai pengikut Yesus, kemudian firman Tuhan ini dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Berbahagia orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Diberkatilah orang yang berduka cita. Tentu ini membutuhkan hal yang serius di dalam kehidupan kita. Pelajaran yang dapat kita ambil dari konsep tentang konsep rohani, jadi kerohanian kita tentang duka cita ini, yang pertama di sini saya catat adalah kita ini adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak akan kuat kalau kita sendiri. Memang ada orang-orang tertentu yang menganggap kesendiriannya atau dia bisa dan mampu kuat dengan sendiri. Tetapi sekali lagi Alkitab mengajarkan kepada kita, kita ini adalah manusia yang membutuhkan orang lain. Kita mungkin bisa hidup sendiri, tetapi sampai kapan kita bisa kuat dengan kesendirian kita? Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan, itu sebabnya ada komunitas di gereja kita, sekolah minggu, remaja, pemuda, pelayanan keluarga, pria, wanita, dan ibadah umum. Itu adalah komunitas di mana kita ada dalam kebersamaan.
Bagaimana seandainya jemaat yang tidak mau bergabung dengan hal itu? Tentu dia merasa bahwa dia kuat dengan keberadaannya sendiri. Tetapi sekali lagi, sebagai makhluk sosial, ya, kita tidak bisa tanpa orang lain. Kita butuh orang lain. Lebih lagi dalam konteks duka cita ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita perlu orang lain. Kita semua punya pengalaman ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih. Kita ternyata butuh dia. Butuh orang yang sudah mendahului kita. Itu sebabnya mari kita manfaatkan selama kita masih ada bersama-sama. Kita menghargai, mengasihi, mencintai orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi karena kita adalah makhluk sosial. Siapapun kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Kita harus bersosialisasi. Karena kita butuh pertolongan orang lain, perhatian orang lain, dan lain sebagainya. Yang kedua, konsep dari duka cita ini, mari kita belajar menghargai orang yang ada di dekat kita. Suami menghargai istri, sebaliknya. Anak-anak menghargai orang tua, juga sebaliknya. Saudara saling menghargai satu dengan yang lain. Sebab ketika duka cita, kematian itu terjadi, dialami oleh salah satu di antara kita, tidak ada lagi kesempatan. Mungkin penghargaan kita itu sekedar dilihat oleh orang lain, karena kita memberi perhatian. Membuatkan dia batu nisan, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang kadangkala kita wujudkan sebagai tanda perhatian kita, tetapi kepada orang yang sudah mendahului kita, sudah meninggal dunia. Mari kita menghargai. Kalau pertama kita orang makhluk sosial, dan dalam makhluk sosial yang harus kita membutuhkan orang lain. Yang kedua, kita menghargai orang yang ada di sekitar kita. Siapapun dia, mari kita hargai. Mari kita mengasihi, mari kita saling mencintai. Sebab ternyata duka cita itu bisa terjadi kapan saja menimpa dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak, bahkan kurang menghargai orang yang ada di sekitarmu. Bahkan orang yang terdekat sekalipun. Ini biar menjadi pelajaran bagi kita, sebab kematian itu bisa terjadi kapan saja. Satu kali ada perpisahan, ada duka cita. Mari kita saling menghargai. Yang ketiga, konsep kematian, kerohanian kita, konsep rohani tentang kematian atau duka cita adalah kita membutuhkan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Memang ada orang-orang tertentu yang menganggap tidak ada Tuhan. Itu tidak apa-apa, itu memang pandangan mereka. Ada orang yang menganggap bahwa mereka tidak butuh Tuhan. Tidak menganggap Tuhan itu tidak ada. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan melalui kesempatan ini, betapa kita manusia lemah dan kita membutuhkan Tuhan. Kenapa kita harus membutuhkan Tuhan? Kita perlu Tuhan. Sebab Alkitab sendiri berkata kematian itu pasti terjadi. Dan di balik kematian itu ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan pertanggungan jawaban itu harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Kalau kita merasa tidak butuh Tuhan dan pada akhirnya kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Sebagai bentuk tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, apa yang harus kita katakan kepada Tuhan? Itu sebabnya butuh Tuhan ini menjadi kebutuhan utama kita juga. Merasa butuh Tuhan, perlu Tuhan. Itu sebabnya kita beribadah, berdoa, membaca Alkitab. Mari saya dorong Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Memang kematian itu terjadi kapan saja. Tidak harus orang tua, tidak harus orang sakit. Kita melihat ada orang-orang yang sehat kelihatannya, tetapi justru mendahului orang yang sakit. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Bahkan selama kita di dunia ini. Yohanes pasal 15 berkata begini, ayat yang kelima. Ada bagian kalimat berkata begini. Di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi saya bisa berusaha, saya bisa bekerja, saya bisa menghasilkan uang, memang bisa. Tetapi sekali lagi, ada saat-saatnya. Uang, kekayaan, kesehatan, popularitas, itu tidak selamanya akan menolong kita. Ada saatnya yang dapat menolong kita itu
cuma Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya ingin katakan, kita butuh Tuhan Yesus. Yang keempat, ternyata duka cita itu memberi pembelajaran kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini ada batasnya. Sekali lagi, ada ujungnya. Dalam Mazmur dikatakan 70, kalau kuat 80, tetapi sudah sangat jarang kita akan mendapati orang-orang yang sampai usia sedemikian. Ada batasnya, ada ujungnya kehidupan kita. Ibrani pasal 9 ayat 27 malah menegaskan begini, manusia sudah ditetapkan satu kali akan mati. Sudah ditakdirkan, sudah digariskan bahwa manusia satu kali akan mati. Makanya ketika kita tahu akan hal itu, bahwa ada batas kita di dunia ini, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita lebih setia kepada Tuhan. Sebab sekali lagi kematian itu bisa terjadi kapan saja. Tidak ada satupun yang manusia yang dapat memprediksikan kapan dia akan dipanggil oleh Tuhan. Sebab bisa saja terjadi ya seketika. Tetapi berbahagialah kita yang mempersiapkan kehidupan kita. Sehingga batas waktu itu di dunia itu sudah sampai. Kita pun akan bersama-sama dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Mencari Tuhan. Apapun yang terjadi termasuk di dalamnya duka cita, yakinlah bahwa ada penghiburan. Sebab ayat yang kita baca dalam Matius ini berkata, berbahagialah, diberkatilah orang yang berduka cita. Firman Tuhan ini adalah jaminan yang tidak dapat kita dapatkan di tempat lain. Tidak mungkin di tempat lain kita akan mendapatkan berbahagia, berharga, bahkan diberkati. Ini luar biasa. Tambahlah kita setia kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita akan melihat firman Tuhan ini akan nyata di dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang berduka cita, sebab mereka akan dihiburkan. Mari kita sama-sama berdoa. Kiranya keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang mendengar perkataan-Mu dan percaya kepada Dia yang mengutus Engkau, sehingga mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab kami umat-Mu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sekalipun ada duka cita, tetapi kami yakin kami akan berbahagia, kami akan diberkati, sebab kematian orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan sorga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur terima firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.